Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ila akhiri ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas kuasanya, berkahnya, limpahan rahmatnya, dan juga karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga saya khususnya pada hari ini bisa memenuhi tugas akhir dari mata kuliah etika dan akhlak. Dan umumnya kita semua alhamdulillah bisa mengikuti perkuliahan hingga akhir. Syukur alhamdulillah. Kemudian tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita umatnya kepada jalan minaz zulumati ilan nur, yaitu jalan dari kegelapan menuju cahaya, atau dalam arti lain dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini atau sekarang ini. Kemudian sebelum itu, pertama-tama yang saya hormati Bapak Asad STHI MPD, selaku guru kita, selaku dosen kita, selaku ustadz kita, selaku pembimbing kita dalam menuntut ilmu. Kemudian yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman, kawan-kawan dari kelas Y6C yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, kasih sayang kepada kalian semua. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan dari rangkuman kuliah kita dari awal hingga akhir di mata kuliah etika dan akhlak. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan dari dosen kita Bapak Asad, yaitu tugas akhir membuat video rangkuman perihal yang pertama adalah pengertian akhlak dan keutamaannya, kemudian adab ataupun etika belajar dalam Islam, kemudian etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Kemudian lanjut, kita akan masuk ke bab yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Dari segi etimologi, menurut etimologi, akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Akhlak merupakan bentuk jamak, namun yang jarang disebut mufrad atau tunggalnya adalah khulukun, yang berarti adalah budi pekerti, kemudian perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Nah,
Nah, ada juga pengertian akhlak secara terminologi, yaitu beberapa pakar ahli ataupun ulama kita mengemukakan. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Ia mengungkapkan akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah, tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Artinya, akhlak ini semacam karakter yang memang sudah tertanam dalam diri seseorang atau individu, yang jika memang akhlak itu sudah diajarkan dari usia dini, dari kecil, ketika ia beranjak dewasa, ketika akhlak yang diajarkan baik, maka akan timbul pula akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak terpuji. Nah, akhlak-akhlak itu biasanya spontan keluar. Artinya menurut Imam Al-Ghazali tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Artinya tidak, sudah semacam kebiasaan seperti itu. Kemudian ada hadis riwayat Al-Baihaqi perihal akhlak yang tadi juga saya sudah sebutkan di muqaddimah, yaitu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang artinya adalah sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesahihan akhlak. Ini hadis riwayat Baihaqi, ucapan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan. Di sini saya akan sedikit memaparkan apa itu perbedaan etika, moral, dan akhlak. Memang agak serupa namun tidak sama. Nah, kalau etika itu berbicara tata krama yang biasanya terdapat pada entitas ataupun kelompok tertentu. Seperti kita sering mendengar etika bekerja, etika berbisnis. Contohnya itu seperti kalau naik pesawat itu pramugari itu sebegitu sopannya kepada kita, sebegitu ramahnya dia. Nah, itu adalah bentuk etika yang memang dibentuk dari suatu pekerjaan untuk melayani para pelanggan. Nah, itu yang disebut etika. Namun ketika sudah keluar dari pesawat ataupun bandara, ketika kita bertemu pramugari, perlakuannya akan tidak sesuai, artinya tidak sama ketika di dalam pesawat. Nah, itu yang disebut etika hanya terdapat, atau tata krama yang biasanya hanya terdapat pada entitas atau kelompok tertentu. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian etika itu ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam manusia sebenarnya. Ini mencakup semua hal sebenarnya tentang gerak-gerik, pikiran, rasa, yang kemudian memunculkan pertimbangan sikap seperti sopan santun, kemudian meminta izin jika meminjam sesuatu, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah moral. Nah, moral ini berbeda dengan etika. Kalau tadi etika berbicara tentang baik buruknya, nah moral ini adalah batas-batas atau batasan nilai dari sifat. Contohnya kalau kita sering dengar itu orang itu bermoral tinggi, orang itu bermoral rendah. Nah, seperti contoh orang yang tidak memandang rendah orang lain, tidak menghardik, namun kemudian ketika marah ia bisa dikontrol. Nah, itu merupakan orang yang bermoral tinggi. Artinya dia tahu batasan-batasan ketika marah seperti apa, kemudian memandang orang lain itu seperti apa. Nah, itu yang disebut moral. Nah, kemudian akhlak. Nah, akhlak ini tingkatannya lebih tinggi daripada etika dan moral. Bisa juga dibilang etika dan moral ini mengadopsi dari akhlak, karena akhlak ini memang diajarkan di Al-Quran dan hadis. Nah, akhlak ini sikap dari dalam diri seseorang yang menjadi kebiasaan dan mengarah kepada suatu perbuatan. Bisa juga disebut budi pekerti yang tadi saya bilang. Kemudian tingkah laku dan kelakuan. Nah, karena kedudukannya lebih tinggi ini karena ia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu, teman-teman. Apalagi seorang muslim sudah sangat familiar dengan akhlak, artinya dari kecil, dari ia masuk taman pendidikan Al-Quran atau TPA, kemudian
ada yang masuk pesantren, kemudian ada yang masuk madrasah segala macam, itu sudah pasti diajarkan akhlak dari pendidikan usia dininya. Nah, kemudian akhlak di Al-Quran juga tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waj'alnakum syu'ubau wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqun innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan lagi maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 2 atau pembahasan selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu adab ataupun etika belajar dalam Islam. Nah, apa sih itu etika belajar dalam Islam? Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu etika, kemudian dan adab itu kurang lebih sama ya. Kemudian etika belajar dalam Islam itu yang pertama mengabdi ataupun bersikap tawadu, rendah hati terhadap guru. Nah, seorang murid sebelum menimba ilmu dari gurunya agar meminta izin terlebih dahulu. Kalau anak-anak pesantren biasanya menyebutnya dengan sowan. Nah, dengan cara mengikrarkan kesediaannya untuk ikut dan mengabdi kepada sang guru, meminta ilmunya, meminta diajarkan, bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian itu yang kedua adalah menyatakan diri sebagai murid yang tidak tahu apa-apa. Artinya memang harus mengkosongkan diri dalam arti tidak ada kesombongan sedikit pun dalam diri ketika dalam proses atau meminta kepada guru untuk guru itu mengajarkan kepada kita. Nah, dalam menuntut ilmu dalam Islam, dalam menuntut ilmu seorang murid dilarang keras untuk menyanjung dirinya, bersikap angkuh, dari sombong ya. Kemudian menampakkan kepintarannya di hadapan sang guru guna menunjukkan bahwa dirinya telah menguasai satu atau beberapa bidang keilmuan tertentu. Melainkan sebagai bentuk akhlak mulia dalam menuntut ilmu adalah seorang murid ataupun siswa harus menampakkan bahwa ilmu yang dimilikinya sangatlah dangkal ataupun tidak dalam, sekaligus memuji sang guru sebagai seorang cendekiawan dengan wawasan yang tinggi, sehingga menjadi suatu pendorong kuat untuk memperoleh bimbingan intelektual dari sang guru dan yang wawasan intelektualnya membahari itu. Nah, itu pembahasan bab 2 atau pembahasan kedua. Kemudian kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Nah, dengan memahami adanya keragaman manusia, apalagi kita di Indonesia ini, maka tentu kita akan memahami pentingnya tatanan kehidupan manusia, khususnya berbangsa dan bernegara, perihal hubungan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, secara garis besar itu setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah menegakkan keadilan. Kemudian yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama tadi menegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Pertama adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses mencari keadilan dan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa.
Dan dari bahan yang sama pula kita sama-sama terbuat dari tanah, tercipta dari tanah. Nah, persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya tidak ada tumpang tindih ataupun semua sama rata. Semua di mata Allah sama. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Maslahatan ini bersifat material maupun non material, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, kebaikan ya, yang dimaksud kemaslahatan itu kebaikan untuk bersama. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang terakhir ataupun yang keempat, bab keempat, yaitu musyawarah, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Nah, pertama musyawarah. Nah, bernegara dalam Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengatasnamakan prinsip musyawarah. Seperti kita tahu, musyawarah itu duduk bersama menyelesaikan masalah untuk mencapai mufakat atau kebaikan bersama. Nah, dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Islam tidak kaku dalam mengatur pola sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu sebuah negara seperti monarki, presidensil, parlementer, dan lain-lain. Nah, artinya Islam tidak kaku dalam mengatur kenegaraan. Nah, inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini juga terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Wasyawir hum fil amr. Yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian musyawarah tidak dianjurkan pada umat muslim saja, sebenarnya tidak dianjurkan pada umat Islam saja, karena kita juga negara yang beraneka ragam, bermacam-macam juga suku, kemudian ada beberapa agama yang di dalam negara kita. Nah, bahkan secara tegas Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran seperti tadi kita sebutkan ya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian kita masuk ke etika demokrasi. Kalau tadi musyawarah, sekarang etika demokrasi dalam Islam. Itu musyawarah. Nah, sebenarnya ini serupa dengan musyawarah tadi, karena di dalam etika berdemokrasi dalam Islam terdapat juga yang namanya musyawarah yang tadi disebut. Kemudian yang kedua adalah adil. Ini juga faktor atau prinsip dalam demokrasi menurut Islam. Etika berdemokrasi dalam Islam. Adil artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan dengan adil, bijaksana bagi semua orang. Nah, di sini juga disebutkan terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya apa adil di sini dalam berdemokrasi dalam Islam? Nah, kita itu seperti yang tadi saya bilang, Indonesia itu tidak dibangun dengan agama Islam saja, artinya banyak agama-agama lain juga, walaupun Islam adalah mayoritas, akan tetapi adil dalam Islam ini tidak semata-mata hanya untuk umat muslim saja. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Artinya ketika ada agama lain, nah sikap seorang muslim adalah adil seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Artinya jika kita punya kawan muslim, contoh sederhananya kita
hanya memandang dia, hanya menghormati dia saja. Namun ketika kita punya kawan yang non muslim, kita tidak memandang dia ataupun tidak menghormati dia. Tidak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Artinya semua harus sama rata, harus diperlakukan adil. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin itu saja paparan sederhana dari saya terkait rangkuman dari mata kuliah etika dan akhlak dari awal hingga akhir. Mungkin banyak kekeliruan yang nantinya bisa dikoreksi oleh guru kami, dosen kami, ustadz kami, Pak Asad. Mohon izin koreksinya Pak, jika banyak kekeliruan dalam lisan saya, dalam perkataan saya, dalam perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya juga memohon maaf, dan mungkin itu saja, kurang lebihnya, lebih kurangnya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.